Halo, selamat malam Pak Rozak. Halo, selamat malam Bang Silakan Pak Edis. Rozak nyalakan kamera. Itu dah. Oke, Pak Rozak, Anda Muslim? Asli Muslim saya. Oke, KTP. silakan Pak Rozak. Apa yang mau KTP Anda ya. utarakan? Silakan. Apa maksudnya KTP? Ya, Islam di KTP. Orangnya? Islam. Kopi Bang, nggak kopi juga. Jadi Oke, gini silakan, Bang. silakan. Abang Kristen apa Bang? Protestan, Katolik Bang? Agama aja Bang. Saya tidak ada denominasi, Bang. Saya Kristen aja gitu, Bang. Tapi kalau mau dibilang ya Protestan gitu dah. Jadi Kristen aja. Jadi saya dulu Kalau mau dipaksa dari ini sudut negara ya Protestan gitulah. Enggak usah dibahas dari sudut mana. Aku pun nggak mau panjang lebar, cuma pengen Karena tahu. di dalam Alkitab, Bang, itu nggak ada Kristennya Advent kah, Kristennya Katolik kah, Protestan kah, nggak ada di dalam. Pengikut Yesus itu ya pengikut Yesus, Bang. Cuman orang itu mengasih denom-denom begitu, Bang. Karena mereka punya sudut pandang yang sedikit berbeda begitu. Berarti untuk Katolik dan Protestan ini Alkitabnya beda juga atau tetap Injil? Baik. Jadi Bang, secara umum sama Bang. Cuman orang-orang Katolik itu punya kitab yang orang Protestan tuh nggak punya. Nah, itu kami sebut dengan Deuterokanonika. Jadi ada beberapa kitab di dalam Perjanjian Lama yang tidak ada di dalam Alkitabnya orang Kristen Protestan. Contohnya, misalnya ada Makabe, gitu. Oke, jangan terlalu jauh dulu Bang. Aku tanya Bang, beda Perjanjian Baru itu apanya Bang? Gimana tadi putus tadi? Gimana? Alkitab itu kan ada dua. Saya pernah sekolah di Saperius Emmanuel juga kemarin. Saya Muslim cuma saya sekolah di Saperius SMP. Jadi saya mengenal dua Alkitab itu, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu bedanya di mana? Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama itu. Oke, Perjanjian Lama itu berbicara pada masa sebelum Sang Mesias datang. Dari zaman penciptaan langit dan bumi sampai zaman sebelum Mesias dilahirkan. Nah, sedangkan Perjanjian Baru ke belakang berbicara tentang Sang Mesias datang sampai nanti langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu. Terus oke. Jadi aku kan belum pernah belajar nih untuk Alkitab. Makanya aku betul-betul tanya dari awal. Terus untuk di Kristen Bang ya. Untuk di Kristen itu untuk surga dan nerakanya itu seperti apa? Kristen ya, untuk ajaran Kristen ya. Baik, Bang. Jadi sebenarnya Bang, tidak ada istilah surga dan neraka sebenarnya dalam Kristen maupun dalam Islam. Yang ada itu kehidupan yang akan datang dan kehidupan yang sekarang, Bang. Nah, jadi dalam agama Kristen, Bang, nanti Bang, di kehidupan yang akan datang, jadi surga yang dimaksud dalam Kristen itu, Bang, itu adalah di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi pada waktu nanti kedatangan Yesus yang kemudian dia akan membentuk satu pemerintahan baru, begitu. Di mana Yesus sebagai rajanya yang memerintah di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Nah, disitulah digambarkan di dalam kitab Yesaya ini, saya gambarkan ya Bang ya. Pada waktu itu keadaan dunia itu akan seperti ini. Bentar, saya bacakan saja. Bentar ya Bang ya. Bentar. Inilah keadaan dunia ketika Yesus datang lagi Bang. Nih Bang ya, di dalam Yesaya pasal 65 ya Bang ya. Nih. Yesaya pasal 65. Baik. Pasal yang 65 ayat yang ke 25. Tapi sebelum 25 kita baca dulu ayat sebelumnya ya Bang ya.
Oke. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru nih. Sebab sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergembiralah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem yang penuh sorak-sorai dan penduduknya mana tadi? Lompat nih. Bentar. Penduduknya riang gembira, tetapi bergembira sorak-sorai untuk selama-lamanya atas sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai, penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak dan seterusnya. Kita pasal ke-25 ya Bang ya. Nih. Bagaimana keadaannya di sana nanti akan begini. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dan seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Gitu Bang. Di dalam kitab Wahyu itu juga dijelaskan Bang bahwa ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka dan kematian tidak akan ada lagi. Nah, berarti Bang untuk di Kristen ini jelas di Alkitab tidak ada surga neraka Bang ya? Cuman di dalam terjemahan Bang, kita pakai istilah itu Bang. Iya, nggak masalah. Yang penting dia berarti kita sepakat dulu nih. Berarti untuk di Alkitab itu tidak ada surga dan neraka Bang ya? Nanti ini digoreng-goreng lagi nih. Gini Bang. Enggak, aku enggak ya, goreng-goreng. Bukan, maksudnya sama penonton. Kalau Anda mungkin enggak, tapi penonton nih kan ada Rudy Iskariot di nonton. Gini. Rudy Iskariot kan penonton setia saya itu. Dia nggak bisa kalau nggak nonton saya itu. Gini Bang. Jadi Bang, surga dan neraka itu sebenarnya sebuah kosakata punya orang Hindu. Jadi kalau agama Hindu Bang, ada tingkatan-tingkatannya Bang. Surga itu masih tingkat bawah Bang. Yang paling tinggi itu dalam agama Hindu namanya moksha. Moksha itu yang udah paling tinggi. Oke. Makanya ada nirvana, ada swarga, kemudian ada moksha. Moksha yang paling tinggi. Nah itu sebenarnya kalau kita pakai istilah-istilah begitu, itu istilah agama Hindu. Makanya di dalam Kristen sebenarnya tidak ada istilah-istilah seperti itu. Terus itu yang katanya Bapak di surga itu gimana itu? Samayim itu Bang. Samayim itu maksudnya langit Bang. Oh, bukan surga atas, maksudnya tempat atas, iya. Bukan surga yang kita bicarakan ini Bang ya, berarti. Bapak di surga itu bukan surga yang kita bahas ini Bang ya. Gini, surga dalam pengertian, karena nanti kalau saya bilang surga, nanti Anda berpikir ya sama seperti orang Islam. Ya. Sebenarnya gini Bang, di dalam agama Islam itu juga nggak ada istilah surga. Sebentar Bang. Kalau di Islam Bang ya, ketika kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran, terus ini nantinya masuk surga. Ini sebentar Bang Edi sebentar dulu Bang. Nah ketika dia tidak menjalankan perintahnya dan dia melakukan larangnya berarti masuk neraka Bang. Ini versi Islam Bang ya. Nah cuma ketika di Kristen tidak ada surga neraka, terus yang dua perbuatan ini kita bilang negatif dan positif. Yang positif ini kemana nantinya, yang negatif ini kemana nantinya. Ketika nggak ada surga dan neraka Bang, itu yang saya maksud. Saya jawab. Pertama, sebelum saya jawab, saya luruskan dulu Bang. Jadi kita harus membedakan diskusi orang awam dengan diskusi orang-orang akademis. Iya. Saya awam, bilang aja ya. Baik, begini Bang, tadi ini menarik ini. Anda mengatakan bahwa jikalau orang melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, begitu kan, mengerjakan amal, kemudian zakat dan lain sebagainya, naik haji, yang maka bagus, maka dia akan dihadiahi dengan yang namanya surga. Saya bilang salah. Ya biar Bang, nggak usah dibahas Bang. Salah benernya nggak usah dibahas. Sebentar Bang, harus kita bahas dulu. Enggak
enggak. Bang, gini Bang. Itu Jangan kan Islam, takut Bang. Ya gini, sebentar dulu. Anda kan membahas Kristen. Giliran saya bahas Islam kok ditutup-tutupi. Jangan begitu. Maksud saya seperti ini Bang. Kalau versi sekarang Islamnya begini. seperti itu. Baik, jadi kita enggak menyalah benarkan Bang. Tadi kan Anda udah bicara nih, maka saya heran teman-teman. Kenapa Muslim ini kalau ditanya tuh takut banget? Aku nggak takut Bang, nggak takut ditanya. Iya sudah, Bang. makanya Anda kan menanyakan kepada saya. Iya. Kalau di Kristen, kalau nggak ada istilah surga dan neraka itu, lalu gimana nih untuk imbalan bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, terus imbalan bagi orang-orang yang memberontak kepada firman Tuhan, kan gitu. Betul. Nah, sebelum itu saya jawab, saya mau ke Islam dulu karena ini dua tema ini. Ini loh, diskusi Islam Bang. Artinya kita harus bisa timbal balik ini, ngerti? Iya. Oke, lanjut Bang. Pertama kita ke Islam dulu. Gini Bang. Iya. Kata surga yang ada di dalam terjemahan Al-Qur'an itu diterjemahkan dari kosakata apa? Aku kalau untuk kosakata itu aku nggak ngerti untuk itu. Pantesan Anda masih Islam. Iya. Pantesan Anda masih Islam. Sebentar Bang, gini. Di dalam Al-Qur'an, kalau Anda baca terjemahan, kata yang diterjemahkan jadi surga itu berasal dari bahasa Arab jannah. Jannah itu Bang, bukan surga, kebon. Nah, nggak percaya kan dibilang kebon. Surga, jannah itu artinya kebon Bang, bukan surga. Jadi pahala bagi orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, itu adalah kebon. Oke. Saya dibilangin sama dia nih. Ya, saya memang. Oke, terus kemudian kedua. Kemudian kedua Bang. Iya. Ini kita teliti nih. Kita nggak bahas iman di sini. Kita kaji secara ilmiah dan akademis. Gini. Kemudian kata neraka di dalam terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan dari kosakata berbahasa Arab yang namanya Jahannam. Nah, kata Jahannam ini Bang, itu bukan neraka. Jahannam itu sebuah tempat pembuangan sampah di Israel. Nih, saya kasih tunjuk Bang. Saya kasih tahu. Dulu di zaman Yesus, bahkan sebelum zaman Yesus, ada sebuah lembah. Lembah ini punya keluarganya, nama pemilik lembah ini namanya Hinom. Nah, lembah ini dulunya digunakan oleh orang-orang Israel sebagai tempat pembuangan sampah, pembakaran. Sebelum tempat pembakaran, tempat ini dipakai untuk membakar bakar anak untuk sesembahan yang bernama Molok. Jadi dulu sebelum orang Israel datang dari Mesir, tempat itu dulu dipakai oleh orang-orang penduduk asli orang Palestina, orang ini Israel, namanya orang Kanaan. Mereka itu melakukan ritual pemujaan dewa Molok. Nah, mereka bakar itu anak-anak mereka kepada dewa Molok itu. Nah, ketika orang Israel datang, Tuhan itu memerintahkan kepada orang Israel, semua tempat peribadatan mereka itu harus dibumi hanguskan, harus dinajiskan. Nah, makanya dipakai oleh orang Israel sebagai tempat pembakaran sampah. Sebentar, biar Anda tahu. Biar Anda tahu. Boleh merokok kan? Boleh merokok. Nanti kena ban. Oh iya, sudah. Gini. Lanjut. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus menggunakan tempat itu sebagai lambang kiasan kepada orang-orang yang jahat. Jadi orang-orang tersebut akan dicampakkan ke lembah Gehinom itu. Nah, dalam bahasa Ibrani, lembah itu Geh. Nah, di Geh Ben Hinom, jadi disebut Gehinom. Lalu dikutip ayat itu oleh orang Islam jadi Jahanam. Jadi
ketika orang Islam cerita jahanam, itu orang Wahyudi sama orang Kristen ketawa. Itu sebenarnya istilah yang ada di dalam agama Kristen dan agama Yahudi. Kenapa orang Islam membuat cerita dongeng-dongeng tentang Gehinom itu, jahanam itu dikatakan jahanam itu ada jahanam tingkat 1, jahanam tingkat 2, jahanam tingkat ini yang bahan bakarnya kayu dan batu. Ngarang dari mana lu? Orang itu jahanam itu tempatnya ada di situ kok. Ada tempatnya itu, nggak usah nunggu mati. Pergi ke Israel, itu lembah punya keluarga Hinom itu. Ben Hinom, dibaca Gehinom. Lembah milik keluarga Hinom yang digunakan tempat pembakaran sampah. Malah bikin lembah. Bang, ketika ada agama Islam mengatakan pahala bagi orang-orang yang bertakwa ini blam, itu sebenarnya taman. Dan kalau berbuat jahat dibuang ke itu Israel, lembah Gehinom. Begitu bang. Itu kalau kita berbicara akademis bang. Nah, sedangkan pertanyaan Anda tadi kepada saya, bagaimana dengan kekristenan? Jadi begini bang, di dalam kekristenan orang-orang jahat itu akan dicampakkan ke dalam Gehinom. Tetapi Gehinom yang dimaksud di situ adalah sebuah keadaan. Makanya Tuhan Yesus tuh ngambil tempat itu untuk menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak patuh terhadap firman Tuhan. Nah, sementara bagi orang-orang yang patuh, yang melakukan firman Tuhan, mereka dijanjikan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Mereka akan hidup di dalam suatu keadaan di mana Yesus memerintah sebagai raja di situ, dan Yesus akan menghapus segala air mata, dan Yesus menghapus kematian. Kematian itu tidak akan ada lagi. Seperti itu. Oke. Berarti tidak ada di Alkitab untuk surga dan neraka bahasanya bang ya? Surga yang dimaksud dalam pengertian di situ surganya orang Hindu, nggak ada. Oke. Gitu. Terus yang disampaikan, nggak apa-apa tambah satu lagi bang ya, untuk yang dibilang bang Edis tadi, kehidupan baru, berarti kita setelah meninggal dunia nantinya kita hidup lagi di kehidupan yang baru bang ya? Ya, begini bang. Saya dulu bang pernah menjadi seorang yang sangat-sangat saya katakan ya, pergumulan hidup saya ini gini bang. Jadi setelah saya dibaptis ya, saya dibaptis tuh kalau nggak salah 2013 atau 2012 kurang lebih itu loh, saya lupa tanggalnya, tahunnya. Terus kemudian bang, di dalam perjalanan saya mencari agama bang, mendalami agama, dulu saya jatuh kepada satu kesimpulan bahwa semua yang dikatakan dalam agama itu semua omong kosong bang. Sampai saya mengambil satu kesimpulan begini bang, mengenai kehidupan yang akan datang ya. Kalau Yesus tidak bangkit, artinya bang, kita nggak bisa percaya dengan yang namanya kebangkitan itu bang. Karena Anda dalam Islam, Anda meyakini kan bahwa ada kehidupan. Setelah kematian tuh ada kehidupan nggak? Iya. Bang, ngomong sama para dokter, ngomong para sama saintis, itu semua nggak ada bang. Nggak ada. Kalau udah mati itu ya mati bang, nggak ada apa-apa. Nah, kalau Yesus tidak bangkit bang, ya kayak begitu. Nggak ada kehidupan setelah kematian itu. Mati udah kelar, selesai sudah urusan. Setelah nggak ada lagi kesadaran. Setelah ada Yesus barulah akan ada kehidupan yang baru. Bukan setelah ada Yesus bang, artinya karena Yesus bangkit, makanya kehidupan setelah kematian itu saya percayai sebagai sesuatu fakta. Kalau Yesus tidak bangkit, artinya kehidupan setelah kematian itu hanyalah dobos, nggak pernah ada. Nah, sebenarnya bang, di dalam agama Islam, Anda tidak punya sesuatu untuk meyakini itu. Kalau saya jadi Islam bang, saya akan menjadi seorang ateis. Kenapa? Karena nggak ada kehidupan setelah kematian, nggak ada.
Coba buka Al-Quran, baca Al-Quran, siapa yang hidup? Siapa, di mana ada kebangkitan dalam agama Islam? Muhammad yang menceritakan adanya kehidupan setelah kematian, dia dikuburkan. Dia nggak bangun lagi. Begitu, Bang. Jadi itu apa aja Bang yang menjadi pertanyaan. Saya sih bagus sih diskusi yang seperti ini, biar yang nggak tahu. Tapi yang mau saya tanyakan begini Bang, kenapa Anda bisa yakin dengan kehidupan setelah kematian? Kalau untuk kehidupan yang tadi, cuma dia dibicarakan, aku nggak tahu juga sih yang dibilang tadi. Aku Islam, cuma pantesan Islam pantesan Abang masih Islam. Itu yang saya bilang tadi Bang. Makanya saya tanya. Bukan, yang saya maksud begini. Kenapa Anda bisa yakin dengan adanya kehidupan setelah kematian? Padahal orang yang udah dikubur nggak bangun-bangun lagi. Enggak, maksudnya kehidupan di sini tadi Bang, yang neraka dengan surga tadi Bang. Iya, bagaimana Anda bisa yakini itu? Bagaimana Anda bisa yakini bahwa nanti setelah orang mati dikubur, kemudian nanti ada kehidupan, ada surga, bahkan ada bidadari-bidadari yang susunya bergelantungan gede-gede. Loh, memang itu. Bagaimana Anda bisa meyakini itu? Sementara tokoh sosok yang ngajarin itu Bang, dia sampai sekarang masih di situ, nggak bangun-bangun. Makanya saya bilang Bang, seandainya Bang, Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kita ini Bang, orang-orang beragama ini orang paling sial Bang. Orang paling sial. Betul. Semangat. Makanya itu sudah Rasul Paulus tuliskan itu. Rasul Paulus sudah pernah menulis. 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kristen di Korintus. Kalau Yesus tidak bangkit nih, kalau cerita Yesus bangkit itu hanya omong kosong, kitalah orang paling malang di muka bumi ini. Iya, karena apa? Kita banting tulang, kita menderita begini, ternyata kehidupan yang akan datang itu nggak ada. Makanya Bang, saya bilang, kalau Yesus tidak bangkit, lebih baik kita hari ini pesta, seperti kata Paulus. Jikalau Yesus tidak bangkit, jikalau kebangkitan itu tidak ada, baiklah kita hari ini makan dan minum dan berpesta pora, karena besok kita akan mati. Gitu loh Bang. Nah, tetapi bagaimana kita bisa meyakini bahwa kebangkitan itu ada? Iya, karena Yesus Bang. Begitu loh. Makanya kami orang Kristen punya pengharapan akan kehidupan yang akan datang itu. Kami punya anunya, buktinya gitu loh. Nah, sementara dalam agama Islam itu nggak ada Bang. Iya. Silakan. Mau seperti apa yang dibilang Bang Edis, saya jujur, saya jempol dengan acara Edis TV, tapi ada sedikit dikurangi untuk saling menghujat antar agama. Itu yang apa baik, Bang? Saya setuju itu Bang. Saya setuju. Cuma yang dibilang Bang Edis, kalau Kristen seperti ini, kalau Islam seperti ini, tampak kita menghujat, tampak kita mengejek-ngejek agama lain, mau agama apa jadi ejek. Saya salut dengan acara Edis TV ini, saya jempol Bang. Tapi ketika Abang sempat mengejek atau menghujat agama lain ini, jadi nggak asik lagi seperti itu Bang. Baik. Itu tapi sebenarnya Bang, itu ya, itu dimulai dari yang Muslim naik ke sini. Iya. Makanya saya Bang Bang. Saya enggak menghujat Kristen, enggak menghujat agama lain. Yang saya perlu untuk saya perlu bertanya, makanya saya naik, saya bertanya ke Bang Edis. Saya selalu Bang, jempol Bang untuk acara ini Bang. Tapi kalau saran dari saya, biar lebih mantap lagi Bang, kurangi menghujat dan mengejek-ngejek agama lain. Seperti aja Bang. Terima kasih. Itu aja Bang ya. Oke. Bang. Terima kasih udah dijawab, udah dipersilakan naik. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Oke. Selamat malam Bang. Oke. Selamat malam. Sukses.